Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul pada materi dasar-dasar pengauditan. Jadi, kalian harus tonton terus ya sampai akhir. Soal yang pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Pengertian audit. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hubungan antara akunting dan auditing. Terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses akunting, di mana laporan keuangan disiapkan dan diaudit atas laporan keuangan historis. Metodologi akunting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Transaksi tersebut diukur, dicatat, diklasifikasi, dan diiktisarkan ke catatan akunting. Hasil dari proses ini adalah penyiapan dan pendistribusian laporan keuangan dan jenis lain dari laporan akunting. Tujuan utama dari akunting adalah mengkomunikasikan data yang relevan dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Proses auditing diakhiri dengan mengeluarkan laporan audit yang mengandung opini auditor atas laporan keuangan klien. Mengapa laporan keuangan perlu diaudit? Kebutuhan akan audit yang independen atas laporan keuangan didasarkan atas 4 kondisi. Yang pertama, pembenturan kepentingan atau conflict of interest. Pengguna laporan keuangan mungkin memiliki bermacam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan suatu badan usaha, dan kepentingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pembuat laporan keuangan. Untuk menjembatani konflik kepentingan dan kekhawatiran tersebut, pengguna laporan keuangan membutuhkan pendapat dari ahli yang independen di luar perusahaan yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas data laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan memadai. Laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan hanya sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Bagi pengguna laporan keuangan di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan investasi yang penting. Yang ketiga, kerumitan. Masalah-masalah akuntansi dan proses penyiapan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Sebagai sesuatu yang rumit, kesalahan pemahaman dapat mengakibatkan resiko yang besar dan pengguna laporan keuangan akan sulit menemukan kesalahan atau sangat tidak mungkin untuk mengevaluasi mutu dari laporan keuangan. Untuk itu, pengguna laporan keuangan memakai jasa auditor independen untuk meyakini kualitas informasi yang diterimanya. Yang keempat, keterbatasan. Hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung ke pencatatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat. Selanjutnya, dalam hal ini ketika pencatatan akan diteliti lebih sesama, maka keterbatasan waktu, biaya, dan jarak menghalangi pengguna laporan keuangan untuk secara langsung menilai mutu laporan keuangan. Soal kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa-jasa yang diberikan auditor independen ada 3. Yang pertama, jasa insurance atau insurance service. Jasa atestasi atau attest service yaitu jasa profesional yang diberikan auditor untuk memberikan keyakinan atas suatu asersi dibandingkan dengan standar audit atas laporan keuangan, atestasi terhadap pengendalian internal, review laporan keuangan, dan jasa lainnya. Yang kedua, jasa insurance lainnya. Yang ketiga, jasa non-insurance. Soal ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditor. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis-jenis laporan auditor ada 2. Yang pertama, jenis-jenis audit, dan yang kedua, jenis-jenis laporan auditor. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan meliputi pengujian dari pernyataan klien atau badan usaha untuk menyampaikan suatu opini yang wajar didasarkan pada kriteria tertentu. Biasanya prinsip akuntansi berterima umum.
Jenis audit ini dilakukan oleh eksternal auditor atau akuntan publik. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit. Audit kepatuhan meliputi suatu perjanjian atas aktivitas keuangan atau opsi dari suatu entitas untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kondisi atau peraturan yang sudah dibuat. Kriteria dalam audit ini dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya kebijakan manajemen tentang jam kerja ataupun pengendalian intern. Yang ketiga, audit operasional atau operational audit. Operational audit atau sering juga disebut performance audit atau manajemen audit meliputi peninjauan yang sistematik atau menyeluruh dari aktivitas operasi perusahaan atau organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam audit operational auditor diharapkan untuk membuat tujuan pengamatan dan analisis komprehensif atas operasi khusus. Jenis-jenis laporan auditor. Yang pertama, auditor independen. Auditor independen adalah praktisi perorangan atau anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasa profesional audit kepada klien. Berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dimilikinya, auditor independen dapat melakukan ketiga jenis audit di atas, dan kliennya dapat berasal dari berbagai kalangan. Yang kedua, auditor internal atau internal auditor. Auditor internal adalah karyawan dari perusahaan yang diauditnya. Audit yang dilakukan meliputi aktivitas penilaian secara independen tentang organisasi. Tujuan dari audit ini untuk membantu manajemen perusahaan mengefektifkan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, auditor pemerintah atau government auditor. Auditor pemerintah dipekerjakan oleh pemerintah, pusat dan daerah, misalnya auditor pajak, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain. Auditor pemerintah dapat juga melakukan pemeriksaan kepada badan usaha swasta. Soal yang keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Tujuan keseluruhan auditor SA 200 yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit dan laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal yang kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa editor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisisme profesional adalah suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika yang membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Soal yang keenam, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Tanggung jawab manajemen menurut SA 200 adalah untuk membuat laporan keuangan. Isi laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab untuk merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah TABU. Soal yang ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi auditor yang pertama, independensi dalam pemikiran.
Independensi dalam pemikiran merupakan independensi yang ada di dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Soal yang ke-8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaat perencanaan audit. Yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting di dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelahan atas pekerjaan mereka. Berikut tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Yang kelima, menentukan materialitas dan menilai resiko audit dan resiko bawaan yang dapat diterima. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan resiko pengendalian klien. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Yang kedelapan, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Soal ke-9, jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen SA 315. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Yang kedua, asersi atas saldo akun. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi atas golongan transaksi. Yang pertama, keterjadian. Artinya, transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah terjadi dan terkait entitas. Yang kedua, kelengkapan. Artinya, seluruh bukti transaksi yang sah seluruhnya telah dibukukan. Yang ketiga, keakurasian. Artinya, jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang telah dibukukan telah dicatat secara akurat dan tepat. Yang keempat, pisah batas atau cut-off. Artinya, seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode yang tepat. Yang kelima, klasifikasi. Artinya, transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Asersi atas saldo akun meliputi yang pertama, eksistensi atau keberadaan. Artinya, aset, liabilitas, dan kewajiban ada pada tanggal neraca. Yang kedua, hak dan kewajiban. Artinya, seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Yang ketiga, kelengkapan. Artinya, seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian. Artinya, seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABU. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan meliputi yang pertama, keterjadian serta hak dan kewajiban. Artinya, peristiwa, transaksi, atau hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Yang kedua, kelengkapan. Artinya, seluruh peristiwa transaksi dan hal-hal lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Yang ketiga, klasifikasi dan keterpahaman. Artinya, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan secara jelas. Yang keempat, keakuratan dan penilaian. Artinya, informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Soal yang ke-10, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit ini nantinya akan menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini mereka atas laporan keuangan. Keandalan bukti audit meningkat bila audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat bila pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya,
dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Soal ke-11, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Yang pertama, terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang lebih banyak. Yang ketiga, hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang paling rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Yang keempat, untuk risiko bawaan dan pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Yang kelima, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko pengendalian rendah. Soal yang ke-12, jelaskan kaitan level resiko pengendalian, level resiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Berikut kaitan level pengendalian risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian ada maksimum, tinggi, sedang, atau rendah, maka kalau dia maksimum, risiko deteksinya sangat rendah. Kalau tinggi, risikonya rendah. Apabila risiko sedang, risiko deteksi juga sedang. Apabila risiko rendah, maka risiko deteksinya tinggi. Kemudian, tingkat pengujian substantif yang dilakukan. Jika risiko bawaan dan risiko pengendalian maksimum, risiko deteksi rendah atau sangat rendah. Urutan menggunakan pengujian yang lebih efektif daripada yang kurang efektif. Lalu, waktu. Semakin rendah risiko deteksi atas semakin tinggi risiko pengendalian, maka waktu pelaksanaannya itu makin mendekati akhir tahun. Sedangkan kalau risiko pengendalian yang rendah, risiko deteksi yang sedang atau tinggi, maka bisa dilakukan intern atau 4 bulan atau 6 bulan sebelum akhir tahun pembukuan. Lalu, luasnya. Apabila risiko bawaan maksimum atau tinggi, maka risiko deteksi rendah atau sangat rendah. Maka sampel yang akan diambil semakin besar, semakin rendah, tapi kalau risiko deteksi yang semakin tinggi, sampel yang diambil tidak perlu besar ya. Soal yang ke-13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dengan pengujian pengendalian. Prosedur audit dalam pengujian pengendalian yang pertama, meminta keterangan dari personil klien yang terkait. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Yang keempat, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien.